Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Chandra dari kelas MJ101 Prodi PJJ Manajemen S1, tugas mata kuliah ICT Literasi untuk UTS, yaitu dengan ini saya akan memberikan sebuah judul dalam analisa tugas dengan judul yaitu analisa penerapan pembayaran via QRIS oleh pelaku UMKM di Bazar. Oke, baiklah. Pertama saya akan menjelaskan kerangka analisa dalam penyusunan materi ini, yaitu pertama ada latar belakang, kedua tujuan analisa penelitian, ketiga manfaat hasil analisa, keempat peta jalan atau roadmap, kelima metode analisa penelitian, keenam indikator pencapaian hasil, ketujuh output dan target analisa. Baiklah, kita pertama akan menjelaskan latar belakang tentang apa itu QRIS atau kita disingkat QR Kode Indonesia Standar. QRIS atau QR Code Indonesia Standar adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau disingkat dengan ASPI. Dengan QRIS ini mempunyai slogan yaitu unggul, yang bisa dilihat dari singkatan yaitu universal, yaitu inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Sebenarnya gampang, transaksi ini dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Kemudian untung, yaitu efisien, satu kode QR untuk semua aplikasi. Selanjutnya langsung, yaitu transaksi cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran. Berikut saya akan jelaskan latar belakang dalam penyusunan analisa ini, yaitu pertama, dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, manusia banyak menciptakan inovasi teknologi yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan transaksi pembayaran. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran non-tunai menjadi potensi yang besar dalam mengurangi penggunaan uang tunai. Seiring dengan banyaknya perusahaan yang meluncurkan aplikasi pembayaran non-tunai seperti GoPay, OVO, Dana, atau dan lain sebagainya, sehingga untuk menyatukan berbagai aplikasi pembayaran non-tunai, maka Bank Indonesia menghadirkan Quick Response Code Indonesia atau kita singkat dengan QRIS sebagai pemersatu dari semua aplikasi pembayaran yang menggunakan QR Code. Adanya QRIS memudahkan dalam bertransaksi, meminimalisir penipuan dan kendala uang kembalian, serta dapat memudahkan pengguna memonitor transaksi secara terstruktur dan aman. Begitu juga dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di sektor bazar memerlukan terobosan pembayaran yang modern dan efisien. Pembayaran melalui QRIS telah menjadi tren inovatif yang menjanjikan untuk meningkatkan proses transaksi dan efisien keuangan UMKM. Namun tantangan tertentu masih perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi QRIS dalam konteks bazar di UMKM. Selanjutnya yaitu tujuan analisa penelitian. Menilai dan menganalisis penerapan pembayaran via Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS dalam transaksi di bazar usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan fokus pada efisiensi transaksi, pertumbuhan bisnis, dan kepuasan pelanggan. Adapun tujuan khusus penelitian yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis kendala pembayaran di bazar UMKM. Di sana kita akan bisa mengidentifikasi dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait dengan sistem pembayaran saat ini di bazar. Kedua,
mengidentifikasi potensi penerapan QRIS, yaitu kita menilai potensi dan manfaat penerapan pembayaran via QRIS dalam meningkatkan proses transaksi dan efisiensi keuangan UMKM. Selanjutnya yang ketiga, kita merancang skema implementasi QRIS. Dengan cara itu mengembangkan skema implementasi QRIS yang sesuai dengan karakteristik, skala, dan kebutuhan bisnis UMKM di bazar. Selanjutnya keempat, yaitu mengukur dampak positif implementasi. Kita mengevaluasi dampak positif penerapan QRIS terhadap efisiensi operasional, peningkatan penjualan, dan kepuasan pelanggan di UMKM pada UMKM di bazar. Selanjutnya, manfaat hasil analisa. Dengan skema implementasi QRIS akan mempertimbangkan kebutuhan UMKM di bazar seperti tingkat akses teknologi, tingkat literasi digital, dan kebutuhan khusus sektor bisnis tertentu. Selain itu, spesifikasi mencakup pada penyebaran informasi dan pelatihan yang efektif bagi pelaku UMKM. Manfaat yang diharapkan pertama, meningkatkan efisiensi transaksi, yaitu adopsi pembayaran via QRIS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi di bazar UMKM. Kedua, peningkatan daya saing UMKM. UMKM yang menerapkan QRIS diharapkan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan bersaing lebih baik dengan pelaku bisnis lainnya. Ketiga, memudahkan pelanggan. Pembayaran via QRIS ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam bertransaksi di bazar, meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Analisa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapabilitas UMKM di bazar melalui adopsi pembayaran via QRIS sekaligus memperkuat ekosistem bisnis lokal. Peta jalan atau roadmap yang akan kita jalankan yaitu pertama, analisis kendala pembayaran di bazar UMKM yaitu pada bulan pertama dan kedua. Di sini kita akan mengidentifikasi dan kaji kendala yang dihadapi UMKM dalam bisnis pembayaran tradisional di bazar. Kedua, mengidentifikasi potensi penerapan QRIS pada bulan ketiga dan keempat. Kita akan di sini mereview literatur dan analisis potensi manfaat pembayaran via QRIS bagi UMKM. Ketiga, merancang skema implementasi QRIS bulan kelima dan 6. Kita membangun kerangka kerja untuk implementasi QRIS yang sesuai dengan karakteristik UMKM dan bazar. Keempat, pengukuran dampak implementasi QRIS pada bulan ke-7 dan sampai 9. Itu kita melakukan eksperimen atau survei untuk mengukur dampak positif penerapan QRIS terhadap efisiensi peningkatan bisnis UMKM. Kelima, evaluasi penyempurnaan pada bulan ke-10 sampai 12. Yaitu kita mengevaluasi hasil implementasi, mengidentifikasi area perbaikan, dan merinci rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya metode analisa penelitian, yaitu pertama kita melakukan identifikasi kendala pembayaran di bazar UMKM. Kedua, review literatur dan identifikasi potensi QRIS. Tiga, merancang skema implementasi QRIS. Empat, pengujian dan evaluasi implementasi QRIS. Kelima, optimasi dan penyempurnaan skema. Keenam, implementasi penuh dan pengukuran dampak. Ketujuh, analisis dan penyajian hasil. Selanjutnya kita lihat indikator pencapaian terhadap hasil analisa. Pertama, identifikasi minimal 80% kendala pembayaran yang signifikan. Kedua, tinjauan literatur yang mencakup setidaknya 50 referensi relevan. Ketiga, skema implementasi QRIS yang disusun sesuai dengan kebutuhan 80% pelaku UMKM. 4. Peningkatan minimal 30% transaksi non-tunai berdasarkan evaluasi pilot project. 5. Skema implementasi QRIS yang dioptimalkan setidaknya mencapai 90% keberhasilan dalam pengujian lanjutan. Keenam, implementasi penuh QRIS di 100% stand bazar UMKM. 7. Peningkatan minimal 20% dalam pertumbuhan bisnis UMKM yang diukur dari data penjualan. Kedelapan, peningkatan minimal 15% kepuasan pelanggan berdasarkan survei. Dengan penelitian ini diharapkan output dan target pencapaian analisa yaitu
kita akan melihat pencapaian-pencapaian atau output yang akan kita hasilkan. Output wajib kita terdiri dari berapa, yaitu skema implementasi. Kita akan lihat nanti tahun pencapaian sampai berapa realisasinya, data kendala pembayaran di bazar, laporan evaluasi pilot project, skema implementasi QRIS yang dioptimalkan, laporan pengukuran dampak penerapan QRIS, implementasi QRIS di bazar, serta 7 laporan akhir penelitian. Adapun output tambahan kita bisa tambahkan yaitu panduan pelatihan untuk pelaku UMKM, kedua infografis keuntungan pembayaran via QRIS, ketiga seminar dan workshop tentang QRIS di bazar. Kita akan lihat rencana dan pencapaiannya pada nanti setelah kita coba implementasikan. Sekian dari saya dalam mematerialisasikan materi proposal tentang analisa penerapan pembayaran via QRIS oleh pelaku UMKM di bazar. Atas perhatiannya dan terlebih terkurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.